dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya. Dan kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Thank you. Oke, kali ini kita akan membahas kasus yang lagi naik-naiknya di Indonesia, yakni demam berdarah. Jadi seberapa bahaya dan bagaimana pencegahan demam berdarah pada era sekarang ini? Oke, kita akan bahas. Next. Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu apa sih demam berdarah itu, apa sih DBD itu, apa sih DB itu, ya kan? Jadi ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue, ya kan? Yang ditularkan lewat gigitan nyamuk, yakni ada 2 nyamuk, ya kan? Yang pertama nyamuk Aedes aegypti dan yang kedua adalah Aedes albopictus. Nah, di mana ini kedua nyamuk ini biasanya berjenis kelamin betina, ya kan? Kalau pada nyamuk kita sebutnya betina. Nah, beberapa fase demam yang ada di DBD ini, ya kan, ada 3 macam sebenarnya fasenya, ya kan. Ada yang disebut dengan fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Tapi jangan pernah meremehkan fase-fase ini, ya kan, karena kasus di sekarang ini di Indonesia lagi marak sehingga angka kematiannya juga lagi tinggi, ya kan. Jadi terpecah belah nih, tangani COVID atau tangani DBD. Keduanya harus ditangani, tapi sama-sama berbahaya. Sama-sama yang mana yang harus diprioritaskan? COVID cepat menular. Kalau DBD melalui vektor, yaitu nyamuk. Kita akan bahas nanti deh lebih banyak lagi. Jadi yang pertama adalah fase demam. Ya kan? Di mana fase demam ini adalah demamnya mencapai 40 derajat. Tinggi kan. Kemudian adanya muka kemerahan atau kulit kemerahan, ya kan. Kemudian adanya nyeri pada seluruh tubuh, ya kan, atau pegelinu, ya kan, istilahnya itu kalau orang Jawa nyebutnya. Kemudian sakit kepala, kemudian mual dan muntah, kemudian infeksi tenggorokan dan juga sakit di sekitar bola mata. Ini adalah fase demam alias fase awal-awal terinfeksi, ya kan. Kemudian ada pun fase kritis. Nah, fase kritis pada DBD ini biasanya terjadi pada hari kelima. Be careful, hari kelima, ya kan? Jadi ini sangat kita patut untuk waspadai pada hari kelima. Pertama kali demam, kemudian kalian hitung hari kelima itu adalah fase kritis. Jangan sampai kita menuju ke fase kritis itu. Nah, fase kritis itu apa saja yang terjadi? Pertama, biasanya menjadi fase pengecoh karena penderita merasa sembuh. Karena demamnya mulai turun, biasanya pada hari ini. Nah, fase kritis berlangsung tidak lebih dari 24-38 jam. Nah, pada hari kelima itu 24-38 jam. Berarti kan sekitar 1-1,5. Enggak mungkin kan 1,5. Mungkin berarti kan hari kelima ke-6. Ya, seperti itu. Kemudian ditandai penurunan suhu tubuh hingga 37 derajat Celcius. Jadi suhu tubuhnya malah turun sampai 37. Kemudian pasien memasuki resiko tertinggi dan mengalami kebocoran pembuluh darah. Nah, ini biasanya kalau udah ada pembocoran pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan DBD, ya kan? Jadi kalau DB itu belum adanya pembocoran pembuluh darah atau kalau bahasa medisnya plasma leakage. Sedangkan kalau DBD itu dia sudah mencapai atau adanya pembocoran pembuluh darah atau plasma leakage. Nah, indikasi dari kebocoran pembuluh darah pada penderita yakni pertama muntah terus-menerus, mimisan, pembesaran organ hati, nyeri perut. Nah, sebenarnya pembocoran pembuluh darah ini kan bisa diketahui banyak sekali. Ada yang bisa spontan, ada yang tidak spontan. Maksudnya pembocoran pembuluh darah spontan itu gimana? Ya kan, kalau spontan berarti kan dia tanpa kita pengaruhi apapun, tanpa kita beri apapun, dia sudah bocor, alias seperti mimisan. Kalau pembocoran pembuluh darah yang tidak spontan, berarti dia adanya seperti peteki atau pembocoran kalau misalnya kita kasih menset,
Kita atur tensinya di antara sistol dan diastol dibagi 2, kita pertahankan selama 5 menit, dan terjadi lebih dari 10, maka itu adanya perbocoran pembuluh darah di bawah kulit, atau yang biasa disebut dengan rampelit. Nah, kemudian untuk fase penyembuhan, di mana penderita kembali merasakan demam. Jadi setelah naik, 5 hari turun, kritis nih, kemudian naik. Ini adalah fase penyembuhan. Nah, di mana penderita kembali merasakan demam, kemudian trombosit perlahan naik dan normal, cairan tubuh kembali perlahan selama 48-72 jam, kemudian peningkatan nafsu makan, penurunan gejala nyeri perut dan diuretik, kemudian sel darah putih dan juga trombosit kembali normal. Ini adalah fase penyembuhan. Biasanya fase penyembuhan ini biasanya ditandai dengan adanya bintik-bintik merah pada kaki. Seperti itu. Ini kuncinya, jarang sekali orang tahu. Kecuali nakes ya. Nah, kemudian apa sih gejala dari DBD? Yuk kita kenali gejalanya dan tangani segera. Jadi gejala umum itu timbul 4-7 hari setelah gigitan nyamuk dan dapat berlangsung hingga 10 hari. Gejalanya yang pertama, demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Nafsu makan menurun, kerusakan pada pembuluh darah atau getah bening, sakit kepala, mual dan muntah, kemudian perubahan dari hidung, gusi di bawah kulit atau adanya perdarahan tadi ya. Kemudian nyeri pada sendi, otot, dan tulang, pembekakan kelenjar getah bening, nyeri pada bagian belakang mata atau cekot-cekot ya kan. Kemudian ruam kemerahan yang timbul 2-5 hari setelah demam, ya kan. Kemudian untuk pertolongan pertama gimana saat gejala-gejala di atas itu muncul? Yang pertama istirahat yang cukup, ya kan. Kemudian yang kedua konsumsi banyak air minum untuk mencegah dehidrasi. Kemudian yang ketiga, konsumsi paracetamol dan acetaminophen untuk meredakan demam dan juga nyerinya. Jangan konsumsi obat-obatan yang bisa memicu perdarahan di dalam tubuh, ya kan? Misalnya aspirin, seperti itu. Kemudian hindari aktivitas yang berat. Konsumsi suplemen yang mengandung elektrolit, dan apabila memang terjadi sudah lemas dehidrasi berat, segera bawa ke rumah sakit. Malah justru kalau sebelum dehidrasi berat segera bawa ke rumah sakit ya kan, karena memang bahayanya adalah jika terjadi shock itu tadi, bahaya pada DBD dapat menyebabkan kematian. Oke. Nah, kita akan membahas demam berdarah di masa COVID-19 ini atau pada saat ini. Nah, sebanyak 470 kabupaten atau kota telah terjangkit DBD. Nih, ada beberapa ya kasusnya yang sudah saya jabarkan, hingga 3.000 ya kan. Kemudian jumlah kasusnya ya kan, ini pada tahun 2020 ya kan. Ternyata jumlah kasusnya segitu dan kematiannya cukup tinggi ya kan. Apa sih perbedaan DBD dan juga COVID? Yang pertama DBD, demamnya mendadak, sedangkan COVID demamnya tinggi lebih dari 30 derajat Celcius, serta adanya gejala-gejala infeksi pernafasan, misalnya batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan. Kemudian DBD, gejala yang kedua adalah timbul bintik-bintik merah di hari kedua hingga kelima, ya kan? Sedangkan COVID-19 ini adalah dia lebih menyerang kepada sistem saluran pernafasan, ya kan? Sehingga sering mengalami sesak nafas, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah disebabkan oleh virus Dengue. Sedangkan kalau misalnya COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, ya kan? Kemudian perbedaan yang keempat adalah menyebar manusia melalui gigitan nyamuk. Betul sekali, ya kan? Biasanya ada 2 nyamuk seperti yang saya sebutkan di atas, tapi yang paling banyak adalah memang Aedes aegypti. Kemudian kalau COVID gimana? Ini menularnya secara percikan atau droplet seperti itu ya kan. Kemudian masa inkubasinya 2-7 hari pada DBD, sedangkan pada COVID adalah 14 hari. Ya kan? Ini perbandingan kasusnya di Indonesia ya kan antara COVID dan juga DBD, ya kan? Sama-sama banyak. Nah, ini DBD dapat menyebabkan kebocoran plasma pada darah atau plasma leakage, sedangkan infeksi pernafasan pada COVID. Itu yang berbedanya ya kan? Oke, nah ini kita studi terbaru DBD di masa pandemi. Tempat pertumbuhan tingkat infeksi virus corona rendah merupakan lokasi yang dilanda wabah DBD seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa studi tentang kasus DBD.
Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu tentang pencegahan DBD. Ternyata kita bisa mencegah dengan cara menguras dan menyikat atau 3M plus ya. Kemudian menutup tempat menampung air, kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Plusnya adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, ya kan? Yang pertama dengan cara memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, ya kan? Kemudian menggunakan obat anti nyamuk, ya kan? Kemudian memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, periksa tempat-tempat penampungan air. Kemudian meletakkan pakaian bekas pada wadah yang tertutup atau langsung dicuci. Kemudian memberikan larvasida atau biasa disebut dengan ABT, ya kan? Kemudian memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Kemudian yang terakhir adalah menanam tanaman pengusir nyamuk. Ini adalah pencegahan DBD yang bisa kita lakukan bersama. Oke, yuk cegah bersama DBD supaya kita semua sehat dan terbebas sehingga angka atau kasus DBD di Indonesia turun. Terima kasih telah menonton YouTube channel aku dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu.